Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, prodi Hukum Keluarga Islam. Sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman sejarah peradaban Islam. Memahami sejarah peradaban Islam, sejarah merupakan salah satu jenis mata pelajaran yang disukai oleh pelajar Indonesia. Hal utama yang menjadi penyebab ketidaksukaan pelajar terhadap sejarah adalah cara pembelajarannya yang lebih menekankan terhadap hafalan dibandingkan dengan pemahaman terhadap makna peristiwa. Hal ini tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam ujian-ujian soal sejarah yang lebih menekankan kepada nama orang terlibat dalam sebuah peristiwa dan tahun kejadian dibandingkan dengan makna dan arti peristiwa itu sendiri. Ketidaksukaan pelajaran di Indonesia untuk mempelajari bidang sejarah berdampak pada ketertarikan yang minim terhadap dunia sejarah Islam. Hal ini yang menyebabkan kurangnya pengetahuan umat muslim di Indonesia tentang tokoh-tokoh penemu dalam Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang telah memberikan peninggalan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Umat saat ini lebih mengenal tokoh ilmuwan dari barat seperti Isaac Newton atau Albert Einstein yang memang mereka kenal dari kehidupan sehari-hari atau dari pelajaran ilmu pengetahuan, bukan dari hasil pembelajaran sejarah yang dilakukan. Hal ini yang menjadikan dampak kurang minat yang dimiliki umat muslim untuk mempelajari sejarah tentang dunia Islam adalah kurangnya pengetahuan mengenai sejarah. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terjadi banyak peristiwa penting seperti perlawanan terhadap penyebaran ajaran palsu di zaman Abu Bakar, penstabilan kondisi pemerintahan di zaman Umar bin Khattab, serta pengumpulan mushaf Al-Quran untuk dijadikan menjadi satu buku di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian terdapat peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menjadi sebab utama dari Perang Jamal yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang juga seorang menantu Nabi Muhammad SAW dan istri Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang penting yang sebagian besar umat Islam hanya mengetahui kulit dari peristiwa tersebut tanpa mengetahui mengapa pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Sebagian contoh, peristiwa Perang Jamal merupakan peristiwa yang jika dilihat dari kulit merupakan peristiwa yang sangat aneh. Bagaimana mungkin seorang khalifah yang bisa berperang dengan istri dari Rasulullah SAW? Peristiwa ini jika dipahami dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Peristiwa Perang Jamal sendiri merupakan sebuah peristiwa yang dilatar belakangi oleh pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin
Ali bin Abi Thalib dan berkuasa sebagai khalifah pada periode berikutnya memutuskan untuk tidak mencari tahu siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan dengan tujuan untuk menstabilkan kondisi pemerintahan terlebih dahulu. Di sisi lain, yang tidak puas dengan keputusan Ali mengadu kepada Aisyah yang kemudian memutuskan untuk pergi ke Basrah untuk mencari bantuan. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di Basrah setelah Ali akhirnya memutuskan untuk keluar dari Madinah setelah saat sebelum perang dimulai. Kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan titik temu di antara keduanya. Ali mengirim Qo'a bin Amar sebagai utusan. Perundingan dilakukan karena kedua belah pihak sebenarnya tidak ada yang menginginkan peperangan, karena keduanya merasa bahwa mereka sama-sama orang muslim dan akan sangat menyakitkan saling menyakiti. Usaha perundingan dilakukan membawa hasil positif yang bisa mencegah timbulnya perang. Namun, pembicaraan tentang perdamaian dan rekonsiliasi masih berjalan. Beberapa orang dari kubu Aisyah memutuskan untuk mulai perang. Mereka adalah kelompok yang dulu melakukan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Mereka bahwa perdamaian di antara kedua belah pihak tidak akan membawa keberuntungan untuk mereka. Akhirnya peperangan pun berlangsung dan tidak dapat dihindari. Khalifah Ali menginginkan agar korban yang berjatuhan tidak semakin banyak mencoba untuk menjatuhkan Aisyah dari untanya, karena itu merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk mengakhiri perang. Setelah berapa lama, akhirnya Khalifah Ali berhasil menjatuhkan Aisyah dari untanya, yang saat itu juga oleh beberapa orang yang kemudian dibawa ke tempat aman dan memastikan bahwa ia dalam kondisi yang baik. Perangan pun berakhir dengan kemenangan berada di pihak Ali, walaupun secara umum umat muslim mengalami kekalahan akibat terjadinya perang saudara. Pengetahuan yang lebih dalam mengenai perang Jamal membuat kita mengetahui perang tidak bisa terelakkan karena ada tipu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Khalifah Ali berusaha untuk mengakhiri dengan secepat mungkin demi minimalisasi jumlah korban. Hal tersebut seperti inilah yang sangat penting untuk diketahui oleh umat muslim. Sebuah pemahaman yang benar-benar lengkap akan sebuah peristiwa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin itulah yang saya dapat pahami tentang sejarah peradaban Islam. Banyak lagi sejarah-sejarah yang lainnya. Kita harus bisa memahami sejarah-sejarah, mengetahui sejarah peradaban Islam. Yang dapat saya sampaikan tentang peradaban Islam, nilai itu tinggal keputusan yang lain. Nilai itu diberikan oleh orang lain. Saya hanya bisa memahami dan menerima nilai tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.